Dan kita balik lagi nih Bun, ngebahas soal mata minus dan silinder. Langsung aja ya kita ngobrol sama Dokter Timi biar nggak buang-buang waktu terlalu banyak. Nah dokter, di segmen pertama dokter sudah sebutkan faktor utama penyebab penyakit mata yang minus maupun mata yang silinder. Faktor keturunan itu bisa jadi penyebab utamanya atau lifestyle. Nah kalau lifestyle sendiri nih dok, saya ngambil contoh aja deh dok ya. Ini ada dua orang nih, suka yang satu sama-sama suka main gadget, tapi si A kenapa cuman kena silinder, dia nggak minus, yang ini kena minus tapi nggak silinder. Why? Dengan hobi yang sama gitu dok. Waduh, ya. Memang tidak setiap struktur mata itu nanti akan jadi atau harus jadi minus atau harus jadi silinder, tidak. Tadi memang antara minus dan silinder faktor pertama jelas keturunan, yang kedua memang faktor kebiasaan. Nah, ada beberapa orang itu memang bola matanya yang sudah tidak persis sama jari-jarinya. Nanti ketika faktor lingkungan atau seperti lifestyle itu tadi muncul, itu nanti jari-jari itu menjadi makin jelas atau perbedaannya itu makin jelas, sehingga nanti munculnya silindernya. Nah kalau yang minus mungkin memang jari-jarinya relatif masih sama semua, tetapi bola matanya memang memanjang ya, agak panjang, sehingga dia munculnya minus. Jadi tiap konstitusi atau struktur matanya tiap orang bisa berbeda ya. Jadi ada yang begitu dia dengan lifestyle yang melihat dekat terus akan memicu jari-jari yang sudah tidak normal tadi muncul menjadi silinder. Oh gitu. Jadi ya satu lagi berarti penyebabnya adalah anatomi ya dok ya. Iya. Bentuk anatomi mata kita sendiri ya. Iya. Ya udah, bertanyalah pada Tuhan Yang Maha Esa kalau itu bunda-bunda. Kenapa dibikinnya semua orang berbeda-beda? Oke, maaf ya dok, aku banyak bercandanya. Biar dokter nggak stres maksudnya. Mau nama nggak dok tehnya? Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, apa yang bisa dilakukan bunda-bunda di rumah nih kalau supaya anaknya tuh nggak sampai terkena silinder? Basicnya mereka nggak ada keturunan, jadi supaya ya anak-anak mereka nggak sampai kena silinder, walaupun punya lifestyle-nya ya seperti sekarang anak-anak zaman sekarang ini dok, yang gadgetan, yang apa pegang gitu. Gadget. Iya. Kalau nggak punya dianggap ketinggalan ya. Kudet, kurang update. Baik, jadi prinsipnya kalau memakai gadget itu kan pasti melihat dekat. Yeah. Nah, kemudian melihat dekat itu bagaimana supaya baik ya. Jadi harus ada cara supaya kita aman dalam melihat gadget. Pertama adalah gadget itu harus ada jarak dengan mata kita. Minimal adalah sekitar 30 cm. Jadi titik terdekat yang masih bisa dilihat dengan baik tanpa akomodasi itu sekitar 30 cm. Yeah. Kalau dulu mungkin bunda-bunda masih ingat waktu sekolah, kalau kita membaca di kelas, Pak Guru bawa penggaris, diukur tuh 30 cm. Jadi seperti itu. Itu ternyata kayaknya sederhana, tetapi memang itu ilmiah. Jadi ukuran penglihatan dekat kita itu sekitar 30 cm. Lebih mudah misalnya sejarak lengan kita. Itu kira-kira 30 cm. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, biasakan kalau anak-anak main gadget itu tidak dalam posisi tidur. Jadi biasakan duduk tegak. Ketika mulai dia posisi tidur atau miring atau karena HP kan kecil. Jadi dia posisi apapun dia nyaman. Nah, itu membuat akses mata itu tidak lurus. Nah, kalau anak itu sudah punya bakat minus ataupun silinder, nanti akan terpicu oleh itu, posisi-posisi melihat gadget yang tidak tegak. Proper itu ya, iya. Nah, itu jadi dua hal itu perlu diperhatikan bagi anak-anak yang sekarang ini tentu saja harus online ya. Iya, itu kalau sekarang kan karena kepepet situasi nih dok, yang mengharuskan anak-anak tiap hari sih mereka masuk kelas online. Nah,
kalau saran dokter nih ke bunda-bunda di rumah, ada sebaiknya ada nggak waktu maksimal apa minimal ya dok? Yang benar sehari sebaiknya hanya boleh sekian waktu aja gitu, karena bunda-bunda nih kadang suka losnya contoh aja nih dok ya, jangan marah ya bun ya, aku bocorin nih ke dokter mata. Anak susah makan, mulai dari baby loh dok, mulai dari baby masih oe-oe yang udah bisa duduk dan makan sih gitu. Susah makan, supaya anaknya gampang makan nih handphone, puterin ya, apa gitu. Betul, iya. Si anak ya fokus makan sih, tapi fokusnya matanya ke situ. Nah itu jadi habitnya bunda-bunda maupun si anaknya sendiri. Nah itu tolong dok, tolong diingetin bunda-bundanya, tolong please. Ya itu menjadi suatu new normal kayaknya, tapi sebenarnya itu bukan new normal yang baik ya. Nah. Jadi ketika anak rewel itu bukan berarti pelariannya dengan gadget ya, karena di penelitian di Amerika anak di bawah 1 tahun itu sebenarnya tidak boleh kontak sama sekali dengan gadget. Di bawah 1 tahun ya dok? Iya. Okay. Kemudian di 2-3 tahun itu sebenarnya sangat minimal, jadi boleh tapi sampai minimal di bawah 1 jam gitu ya. Nah setelah di atas 5 tahun memang bisa berkontak, tapi masih dibatasi memang di bawah 2 jam. Biasanya anak-anak sekarang sudah lebih dari 2 jam memegang HP-nya ya sehari. Jadi kalau usianya memang, jadi usia pertumbuhan mata itu kan paling bagus itu dia sampai 7 tahun dan sebelum 12 tahun ya. Jadi ketika usia itu tolong dimaksimalkan untuk penglihatannya itu jangan terfokus pada hal-hal yang selalu dekat. Gadget itu kan dekat, tapi dibanyakkan variasi untuk melihat jauh. Kalau zaman kecil dulu saya banyak permainan di luar ya, iya, betul. Sehingga penglihatan, karena dulu nggak ada HP. Iya, sama jadi, dok, saya juga dok. Jadi seumur nih. Penglihatannya bisa banyak melihat jauh. Itu membuat mata lebih terlatih untuk melihat jauh. Betul. Nah kalau anak-anak sekarang dengan terlalu dikondisikan untuk melihat dekat terus, artinya mata itu nanti melihat jauhnya menjadi berkurang. Nah terus dengan banyak melihat gadget, akhirnya sama sekali mata itu tidak ada fase untuk melihat jauh. Sehingga diharapkan sih sebenarnya kalau bisa itu tidak lebih dari 2 jam sehari. Atau kalau dia misalnya sekolah sekarang 4 jam, dia diusahakan bahwa satu tadi rumus 20-20-20 ya. Ada setiap 20 menit istirahat 20 detik melihat 20 feet atau 6 meter. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan tiap 2 jam memang off dulu. Nah, kemudian nanti sebenarnya off-nya sih tidak perlu lama ya, bisa hanya 5-10 menit. Tapi yang mungkin setelah 4 jam memang harus off ya. Jadi setelah 4 jam itu sebaiknya istirahat di atas setengah jam sampai 1 jam supaya matanya benar-benar tidak melihat dekat dulu. Oh gitu. Nah itu ya bunda, sarannya dari dokter, tolong dong diturutin, kesian loh anak-anaknya nanti begitu pakai kacamata ngeluh juga sendiri padahal bundanya yang nggak aware ya. Nah tapi masih bisa sembuh dok silinder ini seandainya si anak nih udah terlanjur kena silinder gitu. Bisa sembuh nggak sih silinder tuh? Yang saya dengar katanya nggak bisa ya? Iya, jadi gangguan refraksi minus, plus, silinder itu sebenarnya kan bukan penyakit ya, dia hanya kelainan ya pada proses merefraksi atau memfokuskan sinar. Jadi prosesnya itu ya hanya bisa kita koreksi dengan lensa, dengan kacamata misalnya. Bukan untuk menjadi sembuh. Kalau pengen hilang memang terpaksa harus invasif, yang harus kita lakukan laser tadi atau lasik. Jadi prinsipnya kalau sudah minus, silinder, plus itu tidak sembuh. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu menjadi seperti itu, supaya ya bangsa ini ya kesehatan matanya baik. Karena diprediksi ke depan itu pemakaian kacamata akan semakin meningkat karena ya orang tidak ada yang keluar, jadi di dalam terus. Nah kita sedikit-sedikit harus mencegah anak-anak kita untuk tidak terlalu lama di depan layar, kemudian ada variasi untuk
penglihatan jauhnya. Oke dokter, luar biasa deh, banyak banget informasi yang dokter kasih. Mudah-mudahan bisa diikutin ya dok, nasihat-nasihatnya dokter sama bunda-bunda di rumah. Kalau sayang anak kan bun ya. Nah sekarang sebelum masuk ke segmen ketiga, aku dan dokter Timi mau break lagi. Break dulu nih kita di dok. Biar nggak kering. Boleh loh dok dicemil-cemil itu. Ya udah bunda-bunda istirahat dulu ya. Saya dan dokter Timi nanti kita akan balik lagi. Tungguin kita berdua, jangan kemana-mana.